Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang public choice theory. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifi Afandi, NIM 1908 10 10 1102, dan teman saya Muhammad Hafaz Syari, NIM 1908 10 10 1059 dari kelompok 11. Pengertian public choice theory. Public choice theory atau teori pilihan publik merupakan suatu pendekatan ekonomi politik baru di mana pada teori pilihan publik ini berpendapat bahwa negara atau pemerintahan, politisi maupun birokrat merupakan suatu agen yang memiliki kepentingan sendiri. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Samuelson dan Nordhaus. Public choice theory merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat atau publik. Yang kedua, menurut James Buchanan, pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. Yang ketiga, menurut Caporaso dan Levin, teori pilihan publik merupakan aplikasi metode-metode ekonomi terhadap dunia perpolitikan. Buchanan mengulas teori pilihan publik dari dua aspek. Yang pertama, pendekatan katalaksi. Dalam hal ini, ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka. Yang kedua, Homo economicus atau konsep manusia ekonomi. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya dalam pasar politik. Politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi, publik, kekuasaan dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. Perbedaan antara pilihan publik dengan ekonomi klasik. Di dalam pilihan publik, pemasok utamanya adalah dari kalangan politisi, birokrat, partai politik, serta kalangan lain yang berhubungan dengan politik. Sedangkan di dalam ekonomi klasik, pemasok utamanya adalah dari kalangan produsen, pengusaha, serta distributor. Perbedaan lainnya seperti yang dijelaskan di atas, bahwa di ekonomi klasik hanya berfokus pada komoditas barang swasta. Namun, di dalam pilihan publik lebih berfokus pada barang publik. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan yang paling utama dari pilihan publik dengan ekonomi klasik adalah di pilihan publik ini lebih berfokus pada bidang ekonomi politik, sedangkan di dalam ekonomi klasik lebih fokus membahas tentang ekonomi murni tanpa adanya campur tangan politik. Selanjutnya adalah aplikasi pendekatan pilihan publik. Pengaplikasian teori pilihan publik di dalam sektor publik ini biasanya berupa kendala-kendala akut yang terjadi secara terus-menerus yang nantinya bisa menjadi sebuah kegagalan pemerintah. Di sini, kegagalan pemerintah dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ketidakkemungkinan yang melekat atau otomatis, yang kedua kegagalan politik, serta yang terakhir kegagalan birokrasi. Yang pertama, ketidakkemungkinan yang melekat dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu negara atau pemerintah tidak dapat melakukan suatu hal dengan cara sederhana. Yang kedua, kegagalan politik dapat diartikan sebagai tujuan campur tangan pemerintah yang sudah baik namun terkendala dengan adanya kendala-kendala politik yang membuat tujuan yang telah baik tersebut susah untuk dicapai. Yang terakhir adalah kegagalan birokrasi yang diartikan sebagai campur tangan pemerintah sangat sulit untuk dicapai
karena secara administratif, aparat maupun bagian birokrasi tidak dapat mengimplementasikan kegiatan dengan pandangan pada tujuan serta niat awalnya. Ketiga kegagalan di atas lah yang nantinya dapat menimbulkan sinisme kepada peranan negara dalam perekonomian, sehingga muncul anggapan bahwa solusi terbaik dalam masalah ini merupakan mekanisme pasar. Fungsi dan tujuan teori pilihan publik. Menurut Didi J. Rajbini 2002, teori pilihan publik memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah 1. Menunjukkan bagaimana sikap yang dilakukan sesuai dengan budaya serta ideologi bangsa. Yang kedua, mengiluminasikan kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan lebih dipentingkan dan sebagian lainnya tidak. Yang ketiga, dapat menjadi petunjuk dalam menentukan kebijakan yang paling efektif. Tujuan atau manfaat dari teori ini adalah untuk membantu pakar politik memfasilitasi konsep berbagai teori politik, serta dapat digunakan untuk mempelajari perilaku aktor politik maupun sebagai petunjuk untuk mengambil keputusan publik terhadap penentuan pemilihan kebijakan publik yang paling efektif dan efisien. Implikasi penerapan pilihan publik. Yang pertama, perlu reformasi kelembagaan publik, yaitu reformasi aturan-aturan dan kerangka dasar di mana proses-proses dan pengambilan keputusan berlangsung. Yang kedua, perlu desentralisasi kekuasaan dan kewenangan politik, sebab tatanan seperti transaksi pasar dipandang lebih baik dibanding tatanan dominasi kekuasaan. Yang ketiga, perlu dilakukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak, dan persetujuan. Reformasi kelembagaan publik dan desentralisasi kekuasaan biasanya kurang disukai oleh penguasa dan politikus, terutama di negara berkembang. Ini yang menyebabkan mengapa para penguasa dan politikus tersebut cenderung menolak pendekatan pilihan publik. Kecenderungan seperti ini sangat menonjol di negara-negara yang belum atau kurang demokratis. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa pendekatan pilihan publik hanya berkembang lebih baik di negara-negara yang sudah memiliki akar demokrasi yang kuat, sedang di negara-negara yang belum demokratis, tidak terkecuali di Indonesia, penerapannya harus diperjuangkan lebih keras. Kekuatan dan kelemahan teori pilihan publik. Kekuatan dari teori ini yaitu sebagai jembatan penghubung antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik yang selama berkembang secara terpisah satu sama lain. Teori ini memungkinkan untuk melihat fenomena politik secara lebih pasti dan terprediksi secara teoritis. Kelemahannya yaitu teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak rasional tanpa mengindahkan kekayaan lembaga, budaya, dan politik masyarakat yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok ini ingin meminta maaf apabila terdapat kata maupun ucapan yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.